Hai teman-teman, saya Salma Azizia dari kelas X MIPA 3 akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya tentang masker. Masker adalah alat pelindung diri manusia. Masker berfungsi untuk melindungi organ pernafasan manusia. Pada saat pandemi COVID-19 ini, masker sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari semua manusia. Masker harus dibawa kemana-mana agar tidak terserang virus COVID-19. Masker memiliki banyak jenis dan kegunaannya masing-masing. Saya akan menjelaskan jenis-jenis masker dan kegunaannya berdasarkan penelitian saya dengan detail. Berikut hasil penelitian saya tentang masker. Masker memiliki beberapa jenis. Ada masker bedah, masker respirator jenis N, masker jenis P, masker jenis R, dan ada juga masker kain. Saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis masker ini. Yang pertama, masker bedah. Jenis masker ini sering digunakan petugas medis walaupun juga dijual bebas untuk masyarakat. Masker ini berbentuk persegi dan mendatar. Masker ini terbuat dari bahan tipis seperti kertas dan umumnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Masing-masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Masker bedah standar bisa digunakan untuk melindungi dari partikel berukuran besar, misalnya percikan air ludah atau cairan. Masker bedah cukup efektif dalam pencegahan infeksi virus yang menular melalui air ludah ataupun pernafasan jika digunakan dengan tepat. Masker bedah tidak bisa 100% melindungi dari virus di udara akibat bersin atau batuk. Masker bedah juga tidak bisa melindungi dari partikel kecil seperti debu, bau kimia, gas, dan uap. Selanjutnya kita akan beralih ke masker respirator jenis N. Masker respirator ini terbuat dari material lunak menyerupai kain dan berbentuk mangkuk kecil yang menutupi bagian mulut dan hidung. Masker ini memiliki berbagai bentuk dan model, misalnya ada N95, N99, dan N100. Kode N mengacu pada non-minyak, sedangkan angka di belakang menandakan efektivitas penyaringan antara 95-100%. Contohnya masker N95 yang mampu menyaring hingga 95% partikulat di udara. Masker ini bersifat satu kali pakai atau disposable dan terdiri atas 3 lapisan filter. Ada lapisan terluar, lapisan tengah, dan lapisan dalam yang memiliki fungsi yang berbeda. Biasanya masker N95 digunakan pekerja di lingkungan berbahaya darurat untuk menghindari dari partikel seperti debu, jamur, polutan medis, aerosol, dan droplet atau percikan ludah dan cairan. Selanjutnya, masker jenis P. Masker ini hampir sama dengan masker jenis N, tetapi masker jenis P memiliki keunggulan memfilter polutan yang bersifat minyak, misalnya bensin, solar, cat, minyak goreng, atau minyak tanah. Sesuai rating angka, jenis masker P juga bisa memfilter 95-100% dari partikulat udara, termasuk mencegah virus corona serta menyaring debu dan polutan berbahaya. Masker ini lebih sering dipakai untuk kondisi kerja tertentu. Masyarakat umum tidak wajib menggunakan masker jenis P untuk melindungi diri dari virus corona. Masker ini memiliki jangka waktu untuk dipakai berbeda-beda, mulai dari 40 jam, 3 hari, atau sesuai dengan petunjuk pemakaian. Selanjutnya kita beralih ke masker jenis R. Masker ini hampir sama juga dengan masker jenis N dan jenis P. Masker jenis R biasa memfilter polutan yang bersifat minyak, namun ini untuk pemakaian sekali saja atau selama 8 jam berturut-turut. Tingkat efisiensi penyaringan bisa diketahui dari angka yang tertara, yaitu R95, R99, dan R100 yang menandakan kemampuan filtrasi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah masker kain. Masker ini dapat mencegah penyebaran virus. CDC merekomendasikan setiap orang menggunakan masker kain dari bahan apa saja sambil tetap menjaga jarak minimal 2 meter dari lawan bicara. Dan sambil ikuti dengan saran tetap menjaga higienitas seperti rajin mencuci tangan, menjaga etika batuk, serta memelihara kebersihan diri dan lingkungan. Ada beberapa hal penting yang wajib menjadi catatan dengan masker kain, yaitu kenakan masker kain di tempat umum,
hindari menggunakan masker pada anak di bawah usia 2 tahun, penderita gangguan pernafasan, atau pemakai yang tidak mampu melepaskan masker tanpa bantuan. Selanjutnya, cucilah masker kain setelah pemakaian. Saat memakai dan melepaskan masker, perhatikan kebersihan tangan dengan cara mencuci selama minimal 20 detik dengan seksama. Dan yang terakhir adalah prioritaskan masker kain bagi masyarakat umum dan masker medis untuk petugas kesehatan. Dari jenis-jenis masker yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap masker memiliki tingkat filtrasi yang berbeda-beda dan memiliki manfaat yang berbeda-beda. Pada COVID-19 ini, masker adalah suatu benda yang wajib kita gunakan dan kita bawa kemanapun dan kapanpun. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan suatu masker. Dan tidak hanya dengan masker, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum melakukan apapun, membawa hand sanitizer yang harus juga dibawa dalam tas, dan menjaga jarak kepada lawan bicara atau kepada siapapun sejauh 2 meter paling minimal.